Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bertahan di zona hijau dengan mencatatkan rally 6 hari beruntun. Namun penguatan IHSG terpangkas usai rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun ini di bawah ekspektasi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona hijau di perdagangan Senin dengan menguat terbatas 0,24% atau bertambah 16,22 poin ke level 6.831,95. Secara intraday IHSG sempat menguat ke level 6.879. Raihan ini membuat IHSG telah menguat 6 hari beruntun. Sektor barang baku naik paling tinggi 2,03%. Sektor barang konsumer non-primer menguat 1,71% dan sektor properti dan real estate terapresiasi di 0,82%. Sementara sektor teknologi turun 0,43%. Dari sisi saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI menjadi penopang utama IHSG, ditutup menguat 0,40% di level Rp4.980 per saham dan berkontribusi 5,73 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF ditutup menguat 5,70% di level Rp1.350 per saham dan berkontribusi 4,56 indeks poin ke IHSG. Selanjutnya saham PT Aman Minerals International Tbk atau dengan kode saham AMMN ditutup menguat 1,43% di level Rp7.075 per saham dan berkontribusi 3,95 indeks poin ke IHSG. Sementara saham yang menahan laju penguatan IHSG, saham PT DCI Indonesia Tbk atau dengan kode saham DCII ditutup melemah 2,62% di level Rp160.800 per saham dan menyumbang 5,64 indeks poin ke pemberat IHSG. Selanjutnya saham PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau dengan kode saham SMMA ditutup melemah 3,67% di level Rp15.750 per saham dan beban IHSG di 4,47 indeks poin. Dan saham PT Medialoka Hermia Tbk atau dengan kode saham HIL ditutup melemah 1,56% di level Rp1.265 per saham dan beban IHSG di 0,85 indeks poin. Penguatan IHSG terpangkas di tengah rilis Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 1 2025 mencapai 4,87% year on year dan dibandingkan kuartal sebelumnya ekonomi kontraksi 0,98%. Dalam periode Januari hingga Maret, ekonomi Indonesia sebagian besar dipengaruhi aktivitas Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sayangnya pertumbuhan ekonomi sepanjang 3 bulan pertama tahun ini masih di bawah ekspektasi. Perlambatan ekonomi ini merupakan cerminan daya beli masyarakat yang masih loyo. Berbagai sumber, IDXino. Dan berikutnya kita akan simak market spotlight untuk hari ini 6 Mei 2025. IHSG yang menguat ada 6 hari beruntun naik 0,2% ke level 6.831. Sektor barang baku, konsumen non-primer dan properti menjadi penopang IHSG. Kemudian teknologi menjadi satu-satunya sektor yang melemah di penutupan perdagangan kemarin, DCI yang turun 2,6%. Sementara itu kita lihat pemirsa untuk agenda ekonomi dari Amerika Serikat ada data soal neraca perdagangan di bulan Maret dan juga dari Eropa ada indeks harga produsen bulanan dan tahunan di bulan Maret dan juga dari Taiwan ada cadangan devisa di bulan April, dari Thailand indeks harga konsumen tahunan di bulan April dan Vietnam indeks harga konsumen bulanan dan tahunan di bulan April. Kemudian kita akan lihat agenda emiten pemirsa seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, SDRA menggelar pembayaran dividen tunai, sementara Tower Hill United Tractors Toba kum dividen tunai. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk Nikkei dan juga Kospi tutup, sementara itu STI Singapura menguat 0,1% di level 3.856, Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,11%. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mbak Rita Effendi, Investment Consultant Founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita. Halo, selamat pagi Mas Suci. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz kali ini. Semoga kita sehat selalu ya Mbak Rita. Amin. Baik, bicara mengenai data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis kemarin oleh BPS ini di bawah
perkiraan konsensus begitu ada di 4,87% dan ini kalau secara kuartalan dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2025, 2024 maksud saya, ini juga melemah begitu ya. Bagaimana Benar. sebetulnya pasar bereaksi terhadap data ini sebetulnya Mbak Rita? Ya, sebenarnya kemarin hasilnya cukup mengagetkan dan direspon secara negatif ya Mhm. pertamanya, tapi lebih ke currency. Jadi stok market kita sebenarnya kemarin cukup stabil karena memang pada saat ini stok market kita udah terbagi antara saham LQ45 dan saham mungkin orang bilang saham Konglo ya. Kelihatannya saham-saham Konglo seperti Pani, kemudian ada saham PP itu lumayan menopang indeks ya, termasuk aman juga sempat hijau. Jadi indeks kita nggak terlalu banyak bergerak, hanya rupiahnya sempat turun ke 16.4475 dan ini sebenarnya PDB yang lumayan turunnya agak rendah dan di bawah ekspektasi ya, terlemah sejak Q3 2021. Oke. Dan ini juga menjadi Hmm, satu hal yang sebetulnya membuat pasar sedikit bereaksi walaupun memang perdagangan kemarin ditutup di zona hijau ya, ya untuk benar. IHSG sendiri. Oke, ada yang perlu diwaspadai nggak Mbak Rita terkait dengan data ini? Mungkin yang kita perlu waspadai cuman kita perlu memantau lagi nih nanti Mhm. efek setelah PDB yang kali ini yang kurang begitu bagus. Emang ada rencana dari kementerian atau dari pemerintah untuk mencoba memberikan stimulus lagi nih katanya. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa memberi angin segar, stimulus berupa pemberian bansos sama mau meningkatkan kayak makan siang gratisnya itu masih mau akan kembangin lagi atau akan digalakin lagi. Nah, tapi yang perlu kita waspadain adalah tetap fenomena sell in May and go away tetap menjadi pantauan kita. Mmm. Walaupun belum untuk Indonesia itu belum selalu bereaksi sama untuk bulan Mei, tapi tetap kita waspadai dengan adanya data yang kemarin yang kurang bagus menunjukkan demand domestik kan lumayan rapuh ya. Jadi kita juga khawatir tekanan eksternal seperti tarif impor Amerika, penguatan apakah dolar itu akan melemah terus karena dia Mmm. kan lagi perang dagang nih atau dia menguat. Nah, kalau dia menguat kan potensi rupiah juga akan melemah dan potensi ekspor dari China juga perlu kita waspadai. Jadi tetap kita harus lihat lagi gimana data-data itu berpengaruh terhadap emiten-emiten juga. Baik, ya, berkaitan dengan emiten dan juga berkaitan dengan data dari pertumbuhan ekonomi Indonesia Hmm, di kuartal tahun 2025 salah satunya adalah disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang kemudian ya, melemah begitu ya. benar. Berhubungan dengan itu sebetulnya emiten-emiten yang berkaitan dengan konsumsi kalau kita lihat selama kuartal 1 tahun 2025 menurut pengamatan Anda seperti apa sih, Mbak Rita? Apakah memang, konsumen ataupun mungkin investor lah ya cukup aware terkait dengan penurunan dari daya beli dari masyarakat sendiri, sehingga sektor-sektor berbasis konsumsi di pasar modal di Indonesia itu mulai dilepas begitu? Kelihatannya memang udah terasa ya. Kita kan Hmm. memang udah terasa bahwa daya beli ini nggak ada ya. Kita udah lihat dari pertama dari rupiah yang terus melemah itu pasti berimbas ke kenaikan harga-harga barang. Jadi memang konsumsi rumah tangga ini lumayan lemah hingga sektor terkait seperti yang kayak non siklik emiten seperti MAPI, Asus, Era juga mencatatkan margin penjualan yang masih kurang begitu positif ya, kurang begitu baik dibanding Walaupun di kuartal. kuartal 1 ini kita ada sempat ada lebaran ya Mbak Rita ya? Benar-benar. Tapi Hmm. malah Lebaran ini kayaknya kalau kita baca berita juga nggak terlalu berdampak nih terhadap PDB Hmm. ini. Apa karena liburnya terlalu lama gitu, jadi banyak aktivitas ekonomi yang terhenti. Nah Mhm. itu juga berpengaruh sih. Oke, eh Ya mungkin itu aja sih baik. sektor-sektor. Oke, proyeksi ataupun mungkin analisis Anda terkait dengan, saham-saham berbasis consumer goods seperti apa? Dihindari dulu atau bagaimana Mbak Rita? Mungkin karena ini masih ada terkait dengan dividen ya. Mhm. Sektor-sektor konsumsi yang kemarin memberikan dividen besar itu Sido muncul. Sido itu habis rups dan memberikan dividen sebesar 100% daripada pendapatan profitnya dia di tahun lalu. Jadi mungkin yang ada katalis-katalis ada story dividen itu mungkin masih bisa kita spekulasi buy atau kita trading buy on weakness. Kalau ada Mmm. terkoreksi mungkin boleh dimanfaatkan untuk masuk ya. Karena dividennya lumayan sih 100% yang akan dibagikan kan. Oke. Kemudian
ICBP, Mayora itu masih boleh kita perhatikan dan kita pantau ya, tapi jangan terlalu agresif karena Mayora kan income-nya in US dollar. Baik, ada Guillaume Sell in May and Go Away, masih Mhm. menarik dan masih relatable lah ya untuk kita kemudian bahas di pekan-pekan pertama di bulan Mei tahun Benar. 2025 ini. Walaupun Anda tadi sampaikan bahwa kalaupun kemudian terjadi ini terjadi di pasar global gitu, di market global. Indonesia ya nggak terlalu lah gitu. Tapi apakah memang kita bisa setenang itu? Artinya gini, kalau kita bicara mengenai dinamika dari pasar modal dalam negeri, tentunya secara psychologically speaking terpengaruh oleh apa yang terjadi di pasar global gitu. Ada yang perlu diantisipasi nggak, Mbak Rita? Ya pasti memang probabilitas kenaikan Mei itu sangat-sangat kecil boleh Mhm. dibilang hampir 10 tahun ini Mei itu selalu terkoreksi. Tapi fenomena yang kali ini agak unik ya karena market itu anjlok mendadak itu di awal April dan itu turunnya bersamaan dan sangat dalam gitu makanya sampai Hmm. hal trading. Nah, setelah itu baru karena ada berita dari Donald Trump untuk menunda sekitar 90 hari which is mungkin sekitar Juni ya baru kita akan ada dengar berita lagi untuk nego-nego perang dagangnya. Nah, mungkin Mei ini kalau kita lihat secara technical chart, surprisingly malah beberapa saham itu menunjukkan technical chart yang sangat menarik gitu loh. Mungkin karena kemarin April mendadak turun dalam, kemudian normalize, kemudian rupiahnya sedikit menguat belakangan ini hingga memberi angin segar untuk stok market kita. Jadi mungkin Mei kali ini bisa agak berbeda ya. Hmm, oke, karena secara Ada historis, potensi agak berbeda. ya secara historis biasa Umumnya terjadi jelek. pada bulan Mei, tapi kemudian sudah Iya, pernah terjadi pelemahan yang dalam justru di bulan April begitu ya. Mudah-mudahan iya, tidak kemudian terjadi pelemahan yang dalam lagi seperti apa yang kemudian terjadi di benar. bulan April dan juga Iya, dilihat dari berbagai macam indikator dapat menjadi basis lah untuk kemudian investor dapat masuk ke beberapa saham yang iya, selama ini sudah mereka tandai begitu ya. Baik, iya. Dan saham-saham kebetulan ya, Mbak Rita, mungkin saham-saham sedikit. yang ditandai oleh Anda dan kita kemudian akan bahas Hmm, usai jeda berikut ini karena hmm, kita harus jeda baik, Mbak Rita. Dan pemirsa baik. tetap bersama kami akan segera kembali.